Lanjutkan kajian yang sebelumnya ya Ustadz ya, amalan ringan pengantar ke surga bagian ketiga insya Allah. Untuk itu Nah, Ustadz tafadhol untuk dimulai kajiannya untuk mempersingkat terima waktu. kasih Bu Fitri, jazakillah khairan. Maaf ada gangguan sedikit tadi berkaitan tentang link. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd wa bi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Akhawati fid din, a'azani wa a'azakunallah. Ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di kajian kita yang dimana kita masih membahas seputar tentang amalan ringan ke dalam jannah atau surganya Allah Jalla wa Ala. Kita sudah mengambil 9 amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama, sedikit mulang ya, yang pertama adalah berwudu sebagaimana wudu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan salat sunnah wudu atau salat sunnah suci 2 rakaat. Setiap kali kita berwudu, usahakan kita melaksanakan salat sunnah wudu, maka jaminannya adalah jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga adalah menjawab azan. Dengan kita tulus ikhlas menjawab azan, maka jaminan surga buat kita semua. Kemudian yang keempat adalah bersalawat ya kepada Nabi SAW setelah azan selesai. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan salat yang 5 waktu atau salat fardu. Dengan kita tulus ikhlas melaksanakan salat yang 5 waktu dan salat kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka insya Allah biiznillah jaminan surga. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh adalah melaksanakan salat sunnah qobliyah, zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Barang siapa yang sanggup untuk menjaga dan merutinkan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah Jalla wa Ala mengharamkan buatnya siksa api neraka. Artinya jaminan surga. Kemudian amalan ringan yang ketujuh adalah melaksanakan salat sunnah rawatib. Arti rawatib tersebut rutin dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tidak melakukan jamak dan qasar salat. Salat rawatib itu berkaitan erat dengan qobliyah dan ba'diyah. Jumlahnya ada 12.
Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita sanggup mengerjakan yang 12 rakaat ini yang ada kaitannya dengan qobliyah dan ba'diyah yang diistilahkan dengan istilah salat sunnah rawatib, maka Allah Jalla wa Ala akan membangunkan rumah di surga kelak atau membangunkan istana buat dia di surga kelak. Nah, itu amalan ringan yang ketujuh ya. Kemudian amalan ringan yang ke-8 adalah membaca ayat kursi ya setelah salat wajib, dan ini berkaitan dengan zikir setelah salat wajib. Ya, membaca ayat kursi pastikan Ibu setelah salat wajib 1 kali saja. Dan kita hafal ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ini, maka itu jaminan surga buat kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-9 yang kita bahas juga masih seputar tentang zikir setelah salat wajib adalah membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Sebagaimana yang kita kupas tuntas pada bulan yang lalu, bahwasannya tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil ini ada sekitar 7 versi. Dan paling mudahnya adalah versi yang terakhir. Membaca tasbih subhanallah sebanyak 10 kali, kemudian membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 10 kali, kemudian membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 10 kali tanpa tahlil, maka jaminan surga buat dia. Nah, yang jelas ada 7 versi berkaitan tentang tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil yang kita baca setelah salat wajib atau setelah salat fardu. Paling ringannya yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sanggup untuk melakukan tasbih setelah salat wajib 10 kali, kemudian membaca tahmid alhamdulillah 10 kali, dan membaca takbir Allahu Akbar 10 kali, maka jaminan surga buat kita semua. Maka kalau kita tidak bisa yang rutin yang biasa dilakukan oleh orang, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, kemudian 1 kali tahlil, maka ambillah yang ringan ini. Dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Afdalnya sih silih berganti ya kita katakan. Tapi kalau Ibu ya ingin yang 10-10 saja, tidak mengapa yang demikian, karena itu ada jaminan jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ringan, tapi banyak di antara kaum muslimin ini yang meninggalkan itu. Seharusnya ya, berhubung ini ringan, jangan sampai kita katakan sia-siakan. Lakukanlah pengucapan tasbih, tahmid, takbir ya setelah melaksanakan salat wajib. Maka dengan dia tersebut melaksanakan ini, maka jaminan surga buat dia ya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, ini baru 9 amalan ringan yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu ya. Kita masuk pada amalan ringan yang ke-10, yaitu melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha kita katakan waktu duha itu dimulai 10 menit setelah 10 menit setelah terbitnya matahari, yang diistilahkan dengan istilah syuruk atau isyraq. Makanya salat duha itu banyak istilah, ada 4 istilah salat duha tersebut. Ya, ada yang mengistilahkan salat duha karena kita mengerjakan salat ini di waktu duha. Ada yang mengistilahkan dengan istilah syuruk atau isyraq karena kita mengerjakan salat itu, yaitu salat duha, di awal waktu duha. Karena isyraq itu artinya awal waktu duha. Kapan itu Ustaz? 10 menit setelah terbitnya matahari. Kata saya Muhammad Shalih Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz, jika kita mengerjakan salat duha di awal waktu duha, maka diistilahkan dengan istilah salat syuruk. Kenapa diistilahkan salat syuruk? Dikarenakan mengerjakan salat duhanya di awal waktu duha. Karena isyraq atau syuruk itu artinya adalah awal waktu duha.
Makanya kata beliau berdua, salat syuruk itu sama dengannya adalah salat duha. Tidak ada bedanya sama sekali. Nah, kapan itu? 10 menit setelah terbitnya matahari. Ya, karena waktu terbit ya itu tidak boleh kita melaksanakan ibadah salat ya. Setelah 10 menit setelah terbit, waktu duha masuk yang istilahkan dengan istilah isyraq, maka dipersilahkan untuk mengerjakan itu salat duha. Ada juga yang mengistilahkan salat duha tersebut dengan sebutan salatul awwabin. Salatnya orang-orang yang suka bertaubat, yang suka kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya kalau kita ditanya, apa sih yang disebut dengan salat awwabin itu? Kita katakan itulah salat duha. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya kalau kita mengerjakan salat duha tersebut, berarti kita ini dianggap orang yang selalu kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Muncullah istilah salat awwabin tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, ya, ketika seseorang mengerjakan salat duha ketika matahari agak meninggi, artinya sinarnya betul-betul terik ya, jam 9 atau jam 10 kita katakan, ketika anak onta itu berlindung di tubuh ibunya, kata Rasulullah, fahiyya salatul awwabin, itulah salatnya orang-orang yang sedang bertaubat, sedang kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu istilah yang ketiga. Istilah yang keempatnya adalah salatul abrar. Salat duha ini diistilahkan dengan salatul abrar. Salatul abrar itu artinya orang-orang yang baik. Kalau kita ingin baik di sisi Allah Jalla Jalaluhu, salah satu amalan yang kita kerjakan adalah salat duha. Salat duha ya, atau istilah yang lain salatul awwabin, atau istilah yang lain dengan sebutan salatul isyraq atau syuruk, kemudian disebut juga dengan istilah salatul abrar. Salat duha waktunya tadi 10 menit setelah terbitnya matahari, dan berakhirnya waktu duha tersebut 10 menit sebelum zuhur. Artinya ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, sekarang zuhur jam 12 lewat 10 menit. Artinya kalau Ustaz tadi mengatakan berakhirnya waktu duha tersebut ya 10 menit sebelum zuhur, berarti jam 12 sudah habis waktu duha. Benar. Berarti saya Ustaz masih boleh dong setengah 12 untuk mengerjakan salat duha. Masih boleh, karena masih ada waktunya. Karena waktu duha itu berakhirnya adalah 10 menit sebelum datangnya waktu zuhur. Dikarenakan 10 menit sebelum datangnya zuhur itu waktu terlarang juga untuk mengerjakan salat, dan terlarang juga untuk menguburkan mayit ketika matahari persis di atas kepala kita tersebut yang tidak terjadi bayangan. Kapan itu? 10 menit sebelum zuhur. Nah, salat duha paling sedikit 2 rakaat. Paling banyaknya tidak ada batasannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang jumlah rakaat salat duha yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, yusalli arba'an wa yazidu masya Allah. Ya, Rasulullah itu salat duha seringnya itu 4 rakaat. Kemudian beliau menambah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Jalla wa Ala. Maksudnya beliau tidak membatasi salat duha yang dikerjakan. Afdalnya 8 rakaat berdasarkan hadis dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Dan itu yang menjadi kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi itu mengerjakan salat duha itu 6 rakaat atau 8 rakaat. Seringnya 8 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam, atau 4 salam, 4 salam, tidak mengapa yang demikian. Sebagaimana salat tahajud itu kan 8 rakaat. Untuk tahajudnya 3 witirnya, itu berkaitan dengan sunnahnya. Kalau salat duha 8 rakaat. Lebih daripada itu bagus. Apalagi kalau dia salat duhanya tersebut 12 rakaat, maka jaminan surga buat dia. Tapi lebih daripada 12 rakaat, monggo silahkan. Mau 20, ya mau 30, ya atau lebih daripada itu, tidak mengapa yang demikian. Kita bacakan hadisnya. Hadis yang memang ini hadis ada perdebatan. Para ulama ada yang mendoakan, ada yang menghasankan. Kebanyakan ulama menghasankan. Di antara yang menghasankan ini adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah.
Disebutkan di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu an, semoga Allah jalla wa ala meridai beliau, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sanggup untuk mengerjakan salat duha 2 rakaat, subhanallah, ini paling sedikitnya salat duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tersebut tidaklah bakalan tertulis sebagai orang-orang yang lalai. Berarti dia tersebut selalu dianggap ingat kepada Allah Jalla wa Ala, dianggap sebagai orang yang dzakirina wa dzakira. Ya, kalau seorang laki-laki yang selalu mengerjakan salat duhanya hatta 2 rakaat, dia dianggap orang yang selalu ingat kepada Allah. Ya, termasuk seorang wanita yang mengerjakan salat duha meskipun 2 rakaat, dia dianggapnya sebagai seseorang yang selalu ingat kepada Allah Jalla Jalaluh, bukan termasuk orang yang ghafil atau orang yang lalai. Dan dikuatkan di dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis bahwasannya kata Nabi SAW, di tubuh kita ini ada sekitar 360 persendian. 360 persendian. Masing-masing setiap sendi tersebut dianjurkan untuk bersedekah. Nah, untuk mencukupkan agar 360 persendian tersebut dianggap bersedekah atau bersedekah, dengan kita mengerjakan salat duha 2 rakaat. Kita mulai yang ringan. Salat duha 2 rakaat. Jangan ditinggalkan. Sayang, rugi kita ini. Sebagai persiapan untuk menghadapi ajal, amalan ringan ini kita kerjakan, yaitu salat duha. Ya Allah, kalau kita terbiasa dengan salat duha 2 rakaat ini, ketika kita meninggalkan rasa tidak enak di pikiran dan di hati ini. Jika ibu punya kekuatan, tambah lagi 2, yaitu 4 rakaat. Apa jaminannya kalau salat duha 4 rakaat? Wa man shalla arba'an kutiba minat ta'ibina. Wassalam. Barang siapa yang salat duha 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Dan salat duha itu sendiri kita katakan sebagai salatnya orang-orang yang bertaubat, al-awwabin. Ya. Dalam hadis Abu Darda yang lain disebutkan, orang yang terbiasa atau hamba yang terbiasa salat duha 4 rakaat, maka akan dimudahkan rizki dan nikmat oleh Allah Jalla wa Ala. Di dalam hadis qudsi, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ibu-ibu, hadis qudsi ini kalam Allah, firman Allah selain Al-Qur'an. Ya, namanya apa? Hadis qudsi, atau nama yang lain hadis Rabbani, atau yang nama yang lain hadis ilahi. Jadi kalau ada seorang kiai, ustadz, alim ya menyebutkan hadis qudsi, berarti itu firman Allah, tapi bukan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Namanya apa? Hadis qudsi. Allah menyatakan, ya ibnu Adam, wahai anak keturunan Adam, irkali arba'a raka'atin fi awwalin nahar atfika fi akhirih. Wahai anak keturunan Adam, rukulah engkau, salatlah 4 rakaat di awal siang. Maksudnya apa? Di waktu duha, 4 rakaat. Maka nanti di akhir siangnya aku akan cukupkan rezeki kalian. Nah, ini poinnya penting. Kita niatan salat duha karena Allah. Ya, adapun ada hasilnya, kita dimudahkan rezeki, alhamdulillah. Ini janjinya Allah Jalla Jalaluhu. Tapi jangan sampai kita niatan salat duha ingin cari ya kekayaan misalnya. Niatannya itu salah sudah. Kita salat duha itu 4 rakaat atau 6 rakaat. Kita tulus karena Allah Jalla wa Ala. Tapi Allah menjanjikan balasan. Yang salat duha 4 rakaat, insya Allah dimudahkan apa? Rizkinya. Tapi ada yang mengatakan, Ustadz, Anda sering salat duha, tapi nggak kaya-kaya. Ya Allah, Bapak, Ibu, kita salah niat kayaknya. Antum kalau salat duha, meskipun yang 4 rakaat, niatan karena Allah Jalla wa Ala. Bukan ingin mencari fulus, bukan mencari kekayaan. Tidak. Itu salah niat. Dan itu masuk kategori syirik kecil. Kayak sebagian orang tua begini. Ibu-ibu ya terutama, kalau anak-anak lagi ujian, dia rajin puasa tuh. Padahal kita tahu dia nggak pernah puasa. Senin Kemis misalnya ya. Kita tanya, puasa Bu? Iya puasa.
Oh, Masya Allah. Iya nih Ustadz, anak lagi ujian. Moga-moga dengan puasa ini, pensilnya anak bisa jalan sendiri, bisa jawab sendiri. Maksudnya bisa lulus. Nah, ini salah niat. Kita niat puasa Senin Kamis karena Allah Jalla wa'ala. Kita puasa 3 hari setiap bulan. Karena Allah Jalla wa'ala. Bukan karena dunia. Karena Allah melarang kita. Sebagaimana disebutkan dalam surah Hud, ayat 15-16. Niatan kita beribadah karena Allah. Adapun nanti Allah memberikan rezekinya, ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Karena Allah tulus ikhlas. Jangan salah niat. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, jika sekiranya saya tulus ikhlas mengerjakan salat duha ini 4 rakaat, ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah. Berikanlah kekayaan yang datang dari Engkau ya Allah. Karena rizki yang datang dari Engkau ya Allah pasti halal ya Allah. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian kalau sanggup lagi menambah, nah kalau 4 rakaat ini, Ibu ingin mengerjakan 4 rakaat, boleh 4 rakaat 2 salam, atau 4 rakaat sekali salam. Sahih. Boleh seperti itu. Nah, wa man shalla sittan kufiya dzalikal yaum. Nah, ini tambahan lagi nih, motivasi spirit buat kita. Ikhlas karena Allah, salat duha 6 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Maka insya Allah dicukupkan rizkinya pada hari itu. Kemudian wa man shalla samaniyan, barang siapa yang salat duha sebanyak 8 rakaat, kutiba minal abidin. Yang salat duha 8 rakaat, maka ditulis pahalanya sebagai ahlul ibadah. Terakhir, wa man shalla sintai asyrata banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, maka Allah Jalla Jalaluhu membangunkan istana atau rumah di surga kelak. Artinya jaminan surga bagi kita yang mengerjakan salat duha 12 rakaat. Atau yang 4 juga, tapi kalau kita mengerjakan terbiasa salat duha 4 rakaat, nanti qobliyah zuhurnya usahakan 4 rakaat juga. Jika ibu mengerjakan salat duha 4 rakaat dan qobliyah zuhur 4 rakaat, maka jaminan surga juga buat ibu-ibu semua. Nah, atau buat kita yang mengerjakan salat duha 4 rakaat, doa, kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat, maka akan dibangunkan rumah di surga kelak. Kita bacakan hadisnya, hadis sahih. Hadis dari jalur sahabat yang mulia. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla dhuha arba'an wa qabla al-ula arba'an, bana lahu biha baitun fil jannah." Barang siapa yang salat duha 4 rakaat, mau salat duhanya 4 rakaat sekali salam, atau 4 rakaatnya 2 salam, 2 salam. Kemudian qobliyah zuhur ditambah dengan qobliyah zuhur 4 rakaat. Mau mengerjakan qobliyah zuhur yang 4 rakaat tersebut sekali salam, atau 4 rakaat 2 salam, 2 salam. Maka apa yang dia dapatkan? Bunyalahu biha baitun fil jannah. Dengan dia mengerjakan salat duha 4 rakaat, ditambah qobliyah zuhur 4 rakaat, maka Allah Jalla wa'ala akan membangunkan rumah di surga kelak. Gampang, salat duha paling 2 rakaat. Itu hitungan kita ya 4 menit atau 5 menit. Ya, anggaplah yang 4 rakaat 10 menit. Kan subhanallah 10 menit masa kita tidak bisa untuk mengerjakan itu. Coba luangkanlah. Waktu 8 menit, 10 menit untuk mengerjakan apa? Salat duha. Kita ini banyak lalai sebenarnya. Ya, apalagi di masa pandemi ini kita kebetulan banyak di rumah. Ini kesempatan buat kita. Sambil ngawasin anak yang sekolah online, maka ya di dalam kamarnya anak tersebut kita salat duha deh. Seperti itu. Ya, 2 rakaat atau 4 rakaat atau yang bagus lagi 8 rakaat. Sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Nah, baik. Yaitu berkaitan dengan salat duha. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah,
berkaitan dengan salat duha, paling sedikitnya tersebut 2 rakaat. Dengan dia salat duha 2 rakaat tersebut, itu akan mewakili ya sedekah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam hadis ini, wa fihi dalilun ala idhami fadli duha wa kabiri mauqi'iha wa annaha tasihu rak'ataini. Bahwasanya dari hadis ini menunjukkan luar biasanya keutamaan salat duha dan besarnya kedudukan daripada salat duha tersebut, dan sah atau dianggap absah jika dia cuma sekedar mengerjakan salat duha 2 rakaat saja. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan 3 orang sahabat Nabi diberikan wasiat khusus tentang salat duha, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Abu Darda, dan Abu Dzar Al-Ghifari. 3 orang sahabat ini diberi wasiat oleh Nabi SAW dengan wasiat yang sama. Ya, salat tahajud dan witir sebelum tidur, kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15, kemudian salat duha 2 rakaat. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Walhasil ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tolong di sisa umur kita ini, jangan sampai kita tersebut meninggalkan salat duha. Dan sedikit menyinggung tentang satu hadis yang biasa dibawakan oleh para asatid kita, ustadz-ustadz kita, yang diistilahkan oleh mereka dengan istilah salat syuruk. Padahal itu salat duha sama. Cuma yang perlu dikritiki itu adalah berkaitan tentang masalah pahalanya. Yang mengerjakan salat subuh di masjid, kemudian nanti dia duduk-duduk setelah salat subuh tersebut dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, dia tunggu waktu syuruk atau waktu awal duha, kemudian dia kerjakan salat duha atau salat subuh tersebut 2 rakaat, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji 1 kali dan ibadah umrah 1 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Ternyata hadis ini pendapat yang rajih, pendapat yang benar, hadisnya tersebut dhaif. Ya, mayoritas ulama mendhaifkan hadis ini. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan duha. Cuma kita katakan berkaitan dengan keutamaan duha tersebut itu ada keistimewaannya, tentunya ada. Meskipun ini perdebatan hadisnya. Ya, Syekh Nasir Al-Albani menganggap ini hadis sah, hasan, artinya bisa diamalkan. Tapi mayoritas ulama hadis mengatakan ini hadis dhaif. Hadisnya dhaif. Yang jelas salat duha banyak keistimewaan, tadi dari yang 2 rakaat sampai yang 12 rakaat. Bahkan dikatakan saking istimewanya salat duha tersebut, yang suka mengerjakan salat duha itu dia dianggap sebagai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, itu yang ingin menjadi cita-cita kita. Kita selalu dianggap oleh Allah Jalla wa'ala sebagai orang yang selalu kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Salah satu yang kita kerjakan adalah salat duha. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafidhu ala salati duha illa awwab wa hiya salatul awwabin. Tidaklah seseorang tersebut sanggup untuk menjaga salat duha sesuai dengan jumlah rakaat yang menjadi kebiasaan dia dan kemampuan dia. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau 8 rakaat. Yang jelas dia jaga itu salat duha. Dia tidak bisa 8 rakaat, dia kerjakan 6 rakaat. Dia tidak bisa mengerjakan 6 rakaat dari salat duha, dia kerjakan 4 rakaat. Dia tidak bisa mengerjakan 4 rakaat, dia kerjakan 2 rakaat. Yang jelas dia tidak mau untuk meninggalkan salat duha dalam setiap harinya. Maka pada saat itu dia ditulis oleh Allah Jalla wa'ala sebagai orang yang selalu bertaubat dan selalu kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa ya Rasulullah? Karena salat duha tersebut adalah salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah atau orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi clear ya ibu-ibu.
Jadi kalau orang mengatakan salatul awwabin, apa yang disebut dengan salatul awwabin? Yaitu salat duha. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib jilid yang pertama halaman 164. Nah, itu berkaitan dengan salat duha. Baik. Sedikit kesimpulannya, salat duha sama dengannya salat syuruk atau isyraq. Salat duha dan salat isyraq atau syuruk sama dengannya salat awwabin. Salat duha, salat isyraq, syuruk, salat awwabin sama dengannya salatul abrar. Baik, itu amalan ringan yang ke-10 yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ke-11, amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh adalah salat tahajud. Sekali lagi, tahajud ini cuma istilah. Mengambil pada ayat yang termaktub dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sedikit malam bangkitlah engkau wahai Muhammad dari tidurmu untuk melaksanakan salat malam sebagai tambahan pahala buat engkau. Mudah-mudahan engkau tersebut dibangkitkan oleh Tuhanmu, oleh Allah Jalla wa'ala sebagai memiliki tempat yang mulia. Nah, ini status yang sangat luar biasa bagi mereka yang suka tahajud. Dari ayat ini muncullah istilah salat malam tersebut dengan istilah tahajud. Tapi ibu-ibu, tidak ada syarat yang namanya tahajud harus tidur terlebih dahulu. Ya, tahajud itu waktunya dimulai setelah pelaksanaan salat Isya. Jadi tepatnya setelah ba'diyah Isya, boleh nggak Ustadz kita tahajud atau salat malam yang kadang diistilahkan dengan istilah qiyamul lail. Di bulan Ramadan diistilahkan dengan istilah tarawih atau kadang diistilahkan juga dengan istilah qiyamul Ramadan. Ini cuma istilah saja. Tahajud sama dengannya qiyamul lail. Tahajud, qiyamul lail sama dengan tarawih. Tahajud, qiyamul lail, tarawih sama dengannya adalah qiyamul Ramadan. Tidak ada bedanya. Tarawih kita kerjakan kapan? Setelah ba'diyah Isya. Karena memang waktu tahajud sudah tiba, sudah hadir setelah pelaksanaan salat Isya. Begitupun juga di luar Ramadan. Boleh kita tersebut mengerjakan tahajud kita termasuk witirnya setelah pelaksanaan ba'diyah Isya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa untuk bangun malam, maka sholatlah tahajud dan witir setelah pelaksanaan sholat Isya, tepatnya setelah pelaksanaan ba'diyah Isya. Nah, ada 3 orang sahabat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, atau 4 orang sahabat yang terbiasa dia tersebut tahajudnya, qiyamul lailnya, termasuk witirnya sebelum tidur. Subhanallah. Yang pertama tadi kita sebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua Abu Darda. Yang ketiga Abu Hurairah. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah, pada suatu hari Nabi kita Muhammad SAW pernah mengumpulkan 2 mertua beliau. 2 mertua beliau tersebut adalah khalifah yang pertama dan khalifah yang kedua. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kita tahu putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah itu menikah dengan Rasulullah. Kita pun juga tahu anaknya Umar atau putrinya Umar yang bernama Hafsah itu pun menikah dengan Nabi SAW. Makanya Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar As-Siddiq adalah mertuanya Nabi. Berkumpul dengan Nabi pada waktu itu, Rasulullah bertanya kepada 2 mertuanya ini, wahai Abu Bakar, wahai Umar bin Khattab, antum kapan salat malam dan witir antum? Kata 2 sahabat tersebut, Abu Bakar yang pertama kali menjawab, aku ya Rasulullah habis melaksanakan ba'diyah Isya, langsung tahajud dan witir. Umar bin Khattab menjawab, aku sih ya Rasulullah di tengah malam mengerjakan tahajud dan witir tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memberikan
satu motivasi dan spirit yang sangat luar biasa. Adapun engkau, wahai Abu Bakar, mengerjakan salat malammu, termasuk witirmu, penuh dengan kemantapan dan keyakinan bahwasannya waktunya memang sudah hadir, dan penuh dengan kehati-hatian. Karena khawatir dong kita semua, kalau kita berusaha ingin deh, ya nanti malam aja deh, tengah malam waktu afdal. Kadang ketiduran. Makanya Rasulullah SAW memuji Abu Bakar As-Siddiq dengan ucapan, engkau mengerjakan salat malammu, tahajudmu, termasuk witirmu, penuh dengan kemantapan dan keyakinan dan kehati-hatian. Bahwasannya engkau tepat. Ya, itu memang sudah waktunya. Adapun engkau, wahai Umar bin Khattab, mengerjakan tahajud dan witirmu penuh dengan kekuatan. Kekuatan akan bangun malam. Nah, malam itu memang terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga malam yang pertama, jam 8 sampai jam 11. Sepertiga malam yang kedua, jam 11 sampai jam 2. Sepertiga malam terakhir, jam 2 sampai menjelang subuh. Nah, memang dari 3 waktu malam ini yang paling afdal adalah sepertiga malam yang terakhir, yaitu mulailah anggap kita katakan jam 2 sampai menjelang subuh, pada saat Allah Jalla Jalaluh turun ke langit dunia, kemudian mengatakan kepada kita semua, ya, man istaghfarani fa'ughfiralah. Kata Allah Jalla Jalaluh, siapapun di antara bapak dan ibu, siapapun di antara hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa'ala, yang meminta ampun, pasti aku akan ampuni dia. Waman sa'alani fa'u'tiyah. Kata Allah Jalla wa'ala, siapapun di antara kalian, wahai hamba-hambaku, yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Waman da'ani fa'ujibah. Dan siapapun di antara kalian yang berdoa di sepertiga malam terakhir tersebut, jam 2 sampai menjelang subuh, maka aku pasti akan mengijabah doanya. Nah, penting kiranya Ibu. Kita ini kan lebih banyak curhat kepada manusia. Ya, kuatkan tauhid kita dan akidah kita. Allah tadi sudah menjanjikan, kita curhat pasti akan didengarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Minta ampun, diampuni. Minta sesuatu, Allah beri. Berdoa, pasti diijabah. Nah, itu jam berapa, Ustaz? Jam 2 sampai menjelang subuh. Cobalah, kalau kita malam-malam bangun, sempatan tahajud. Meskipun dengan jumlah yang kecil. 2 tahajud, 1 witir. Tapi Ustaz, tidak semua orang yang bisa bangun jam 2, jam 3. Benar. Makanya waktu tahajud tersebut dimulai setelah pelaksanaan sholat Isya. Tepatnya setelah pelaksanaan Ba'diyah Isya kalau kita mungkin. Seperti itu. Tapi jaminannya sangat luar biasa banyaknya. Di antaranya yang suka tahajud di dunia ini, dia akan mendapatkan keistimewaan. Allah yang memberikan kemuliaan. Jaminan dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, syaraful mu'min, ya, kemuliaan seorang mukmin tersebut adalah ketika dia sanggup melaksanakan 2 hal berikut ini. Yang pertama, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Yang kedua, al-istighna ma fi aidin nas. Dia tersebut merasa tidak butuh dengan apa yang ada di tangan manusia. Ibu-ibu, kita nggak suka ya menjadi orang yang suka minta-minta. Kita berusaha memintanya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah, Allah makfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, kayakanlah aku dari rizki yang datangnya dari Engkau ya Allah, dari rizkimu yang halal. Kayakanlah aku dari rizkimu yang halal, sehingga aku tidak mencari rizki yang haram. Dan kayakanlah aku ya Allah dari karuniamu, dari nikmatmu ya Allah, dari kekayaan yang Engkau berikan kepadaku, hingga aku tidak mencari kekayaan tersebut dari orang lain. Subhanallah, ini doa yang menguatkan kita bahwasanya kekayaan apapun yang berkaitan dengan nikmat apapun semuanya datang dari Allah Jalla Jalal. Nah, dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau.
Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarun nasu yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan manusia pada hari kiamat di lembah yang satu. Dalam riwayat yang lain, ya jama'allahu an-nas yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin. Allah Jalla wa Ala mengumpulkan manusia pada hari kiamat di lembah yang satu. Maksudnya apa? Padang mahsyar. Padang yang di mana kondisinya datar, ya, seperti datarnya roti yang kering, seperti itu. Naam, warna tanahnya putih, tempat mengadili, ya, tempat pengadilannya Allah Jalla wa Ala, mengadili seluruh makhluk, termasuk jin, termasuk juga manusia. Kemudian subhanallah, fayunadi munadin. Kemudian ada yang memanggil itu manusia dengan suara yang keras. Fayaqul. Mereka berkata kepada manusia-manusia yang ada di situ. Fayunadi munadin. Fayaqul. Aina alladhina kanat tatajafa junubuhum anil madadi. Hai manusia. Siapa di antara kalian ini yang suka menjauh dari tempat tidurnya? Maksudnya, hai manusia. Siapa di antara kalian ini yang suka melaksanakan tahajud qiyamul lail ketika hidup di dunia? Fayaqumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak tersebut ada yang berdiri, menunjukkan bahwasanya dia ketika hidup di dunia suka tahajud, suka qiyamul lail. Tapi jumlah manusia yang suka tahajud dan qiyamul lail ketika hidup di dunia ini qalilun, sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan kita ini bagian yang sedikit itu. Suka tahajud, suka qiyamul lail dan witir. Apa balasannya orang yang suka tahajud dan witir? Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allah Jalla wa Ala memerintahkan mereka masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala tanpa ada hisab. Subhanallah. Tahajud, qiyamul lail, paling sedikit 3 rakaat. 2 tahajud, 1 witir. Kita mulai yang kecil ini. Meskipun yang afdal, yang utama, yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, 8 tahajud, 3 witir, 11 rakaat. Jika sanggup. Jumlah tahajud paling banyak unlimited, tidak ada batas. 23 sahih, benar. 33 sawab, benar juga. 37 benar. 101 juga jika ingin dia melakukan itu, monggo silahkan. Cuma yang afdal 11 rakaat, paling sedikit 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir. Cobalah ibu-ibu. Dari nanti malam kita kuatkan hati kita untuk melaksanakan tahajud dan witir ini. Sebelum tidurlah atau setelah ba'diyah Isya langsung. Ya, ba'diyah Isya sudah kita kerjakan, langsung tahajud. Boleh Ustaz seperti itu? Boleh. Berdasarkan apa dilakukan oleh 4 orang sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Enak kan? Karena kalau kita nanti malam aja, kebablasan. Syaitannya kadang banyak menggoda kita. Maka oleh sebab itu, kalau sudah ada keinginan untuk tahajud, habis ba'diyah Isya tahajud. Segerakan. Hitungan 2 tahajud, 1 witir. Paling banter hitungan 7 menit atau 8 menit sudah selesai. Ya kan, seperti itu. Jika kita sanggup, disitulah nanti kita berdoa. Apalagi di kunut kita waktu witir itu. Karena salah satu kunut itu disunnahkan di salat witir. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas dan juga disebutkan di dalam hadis cucunya Nabi yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau bisa kita kunut, alhamdulillah. Di salat witirnya, baik sebelum ruku ataupun setelah ruku, sambil mengangkat tangan seperti ini. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait,
innaka takdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Kita pingin tambah dengan doa yang lain, boleh doakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ingin suami kita selalu sebagai penyejuk hati. Kita ingin anak-anak kita selalu anak-anak yang membahagiakan kita, anak yang saleh dan saleh. Kita baca doa yang termaktub di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya kita terhindar dari COVID-19, baca doa juga. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyil asqam. Yang jelas di tahajud itu ya, baik di sujudnya sebelum salamnya, khususnya lagi kita tersebut waktu kita kunut ya, di witir, salat witir ya, di rakaat yang terakhir, mau rakaat yang 1 rakaat atau yang 3 rakaat, kita baca kunut ya, seperti itu, maka insya Allah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang jelas jaminan surga buat kita yang sanggup selalu tahajud dan qiyamul lail. Subhanallah, di sisa umur kita ini jangan tinggalkan tahajud dan witir. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW sudah meringankan kita. Kalau nggak bisa di waktu yang afdal, seperti 3 malam terakhir, jam 2, jam 3, jam 4, kita katakan, kita mulailah dengan kemampuan kita, yaitu setelah Ba'diyah Isya, tahajud 2 rakaat, 1 witir. Kalau punya kekuatan, tambah lagi jumlah rakaatnya. 4 tahajud, 1 witir. Kalau punya kekuatan, 4 tahajud, 3 witir. Kalau punya kekuatan, 6 tahajud, 3 witir. Kalau punya kekuatan, sudah mendapatkan yang afdal, 8 tahajud, 3 witir. Coba dari yang sedikit, mudah-mudahan, subhanallah, yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala bukan jumlah banyaknya. Tapi yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala, kontinunya kita tersebut untuk tahajud dan qiyamul lail. Karena kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa Ala adalah amalan yang kontinu dan terus-menerus dikerjakan. Meskipun amalan tersebut ya sedikit sekali ya, salat tahajudnya cuma 3 rakaat, 2 tahajud 1 witir, tapi setiap malam dia kerjakan, daripada dia dalam setiap tahun seumur hidup 1 kali meskipun jumlahnya banyak ya rakaatnya. Sama halnya dengan sedekah, sama juga dengan salat duha, 2 rakaat setiap hari salat duha itu lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala ketimbang seseorang salat duha dengan jumlah yang banyak, anggaplah 20 rakaat. Kita katakan seperti itu. Tapi per 6 bulan atau per setahun sekali, ya di Ramadan saja kadang, nih apalagi nih sekarang bulan Rajab, bulan suci. Amalan apa yang paling bagus, Ustadz? Amalan apapun. Tidak ada penghususan amalan apapun yang berkaitan dengan sholat, puasa, ya ataupun berkaitan dengan yang lainnya. Yang jelas amalan yang terbiasa kita kerjakan di luar dari bulan suci, kita bawa di bulan suci itu, pahalanya berlipat ganda. Termasuk tahajud, termasuk juga salat duha kita katakan, termasuk qobliyah dan ba'diyah dan lain. Ini amalan ringan yang ke-11 yaitu tahajud dan witir. Kemudian yang selanjutnya, amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala yang ke-12, yaitu berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu subhanallah, fadilah dan keutamaannya sangat luar biasa banyaknya. Luar biasa besar. Dengan zikir pagi dan petang, dipastikan Allah Jalla wa Ala akan menjaga kita, terhindar kita dari musibah, dari bencana, dan mara bahaya. Siapa yang menjaga Allah? Dikarenakan apa? Karena kita mengamalkan zikir pagi dan petang. Dengan zikir pagi dan petang,
mengakibatkan mudahnya rizki kita dan nikmat kita yang Allah berikan untuk kita. Dengan zikir pagi dan petang, maka Allah Jalla wa'ala menjadikan sebagai cara untuk dia kalau toh harus meninggal dunia atau waktunya ajalnya tiba, maka dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dengan zikir pagi dan petang menenangkan hati kita yang gundah gulana. Namanya hidup di dunia, pasti ada muskilah, pasti ada masalah. Tapi subhanallah, dengan zikir pagi dan petang, subhanallah, itu betul-betul menenangkan hati kita. Sekaligus dengan zikir pagi dan petang, ini amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Salah satu dari zikir pagi dan petang yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh, kita membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali di pagi hari, subhanallahi wa bihamdih kita baca juga di petang hari 100 kali. Nah, membaca tasbih subhanallahi wa bihamdih disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi, barang siapa yang sanggup untuk membaca subhanallahi wa bihamdi, ini umum kapanpun, gurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Nah, tentunya kurmanya berbeda ya dengan kurma yang ada di dunia. Namanya sama, tapi rasanya, bentuknya, keadaannya tentu lebih nikmat yang di surga. Tentu lebih bagus yang di surga. Dengan kita membaca subhanallah wa bihamdi, satu kali nih, subhanallah wa bihamdi, tertanam untuk kita satu kurma di surga kelak. Artinya apa? Dengan kita cuma sekedar membaca subhanallah wa bihamdi, ini mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang sanggup untuk membaca subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, dia baca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Di pagi hari 100 kali, dan itu berkaitan dengan zikir pagi. Kemudian di petang hari dia baca ya sebanyak 100 kali lagi. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala au zada. Dengan dia membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari, kemudian subhanallah wa bihamdi dia baca di petang hari 100 kali, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada yang ia bawa pada hari kiamat. Artinya ucapan subhanallah wa bihamdi adalah bekal kita nanti di akhirat kelak. Ini adalah bekal yang luar biasa bagusnya. Ini bekal yang sangat luar biasa baiknya buat kita. Ya, kecuali seseorang yang mengucapkan hal yang sama seperti yang ia ucapkan atau lebih daripada itu. Subhanallah. Artinya selain ucapan subhanallah wa bihamdi sebagai cara kita untuk masuk ke dalam jannah surga dengan cara yang mudah, pengantar kita ke dalam jannah dan surga, subhanallah wa bihamdi bekal yang sangat luar biasa yang kita bawa di hari kiamat kelak. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ya, ini luar biasanya ucapan subhanallah wa bihamdi. Hadis dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak namanya Mus'ab. Jadi Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Haddatsani abi qala, kata Mus'ab, abahku cerita nih, menginfokan satu ilmu kepadaku.
Abahku berkata, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayajizu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apakah kalian tersebut merasa tidak sanggup? Atau mampukah kalian mengerjakan setiap harinya 1000 kebaikan? Rasulullah tanya nih sama sahabat, antum ini mampu nggak dalam sehari tersebut mengerjakan 1000 kebaikan? Mampu nggak? Para sahabat, ada salah seorang sahabat bertanya, fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Ya Rasulullah, bagaimana caranya kita bisa mengerjakan 1000 kebaikan dalam satu hari ini? Terasa berat ya Rasulullah. Terasa nggak mungkin kita bisa mengerjakan itu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan arahan seperti ini. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfu hasanah au yukhattu anhu alfu hasanah. Ya salam. Dengan kita membaca tasbih subhanallah atau subhanallah wa bihamdi, dua-duanya kita baca subhanallah wa bihamdi, ya, atau subhanallah saja. Nah, 100 kali umum, mau di zikir pagi, mau di siang hari di waktu duha, ataupun setelah zuhur ini, atau setelah asar nanti, atau setelah maghrib, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali kita baca. 100 kali subhanallah. Maka apa? Akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, 1000 pahala, dan juga akan dihapus untuknya 1000 dosa. Allahu Akbar. Ya salam. 100 kali. Karena nilai 1 itu 1 kebaikan dikali 10. 100 kali 10, 1000. Ya, berarti 1000 pahala yang didapatkan, sekaligus 1000 dosa yang terhapuskan. Makanya sering-sering baca nih lagi. Mungkin lagi kajian ini dengan cukup telinga kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil fokus mungkin dengan kajiannya, atau mungkin lagi iseng, kebetulan kita lagi di lampu merah, nunggu ya lampu hijau, kita membaca subhanallah, subhanallah, atau subhanallah wa bihamdi. Nah, 100 kali kita baca, ya salam, 1000 kebaikan yang kita dapatkan, kemudian 1000 dosa terhapuskan. Dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar. Subhanallah, barang siapa yang sanggup untuk membaca subhanallah wa bihamdi dalam seharinya 100 kali, ya umum, mau dizikir pagi dia baca 100 kali, atau nanti dizikir petang habis asar dia baca 100 kali, jaminannya adalah penghapus dosa-dosa. Meskipun dosa-dosanya sebanyak buih-buih yang ada di lautan sekali. Ya salam. Ya, tapi tentunya ini dosa-dosa kecil ya ibu-ibu, bukan dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu harus dirangkai dengan 3 syarat. Yang pertama dia bertaubat, taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha itu 3 syarat. Taubatnya baru diterima ketika dia ikhlas, kemudian ketika ada rasa penyesalan, kenapa sampai melakukan itu perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah al-azam, keinginan keras untuk tidak mau melakukan itu perbuatan dosa lagi. Maka dosa besarnya hilang. Tapi kalau dosa-dosa kecil ini setiap hari kita lakukan, hampir kan seperti itu. Maka salah satu cara penghapusannya itu sekedar membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. 100 kali kita baca subhanallah, itu penghapus dosa-dosa kecil kita, meskipun dosa-dosa kecil kita tersebut sebanyak buih-buih yang ada di lautan sekalipun. Nah, ini ada beberapa jaminan tadi. Pertama, subhanallah wa bihamdih yang kita baca pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allah. Yang kedua,
bekal untuk di akhirat kelak. Tidak ada bekal yang paling baik untuk kita bawa di akhirat kelak kecuali ucapan subhanallah wa bihamdi. Yang ketiga, ya, dengan kita membaca subhanallah secara umum itu tidak lain kita mendapatkan, ya, 1000 kebaikan dalam seharinya. Kalau kita baca subhanallah 100 kali, termasuk juga subhanallah wa bihamdi, kita baca sebanyak 100 kali, maka 1000 kebaikan yang kita dapatkan dan 1000 dosa-dosa terhapuskan. Yang keempat, dengan kita membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka dipastikan dosa-dosa kecil kita terhapuskan seluruhnya, meskipun itu dosa-dosa sebanyak buih-buih yang ada di lautan sekalipun. Nah, pertanyaannya Ustadz, sebagai penutup daripada kajian ini sebelum pertanyaan dari ibu-ibu, bahwasannya untuk zikir pagi itu waktunya kapan Ustadz? Waktu untuk zikir pagi, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, itu setelah sholat subuh, tepatnya setelah zikir sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, kita zikir dulu untuk sholat subuhnya. Setelah zikir sholat subuh, baru kita lanjutkan dengan zikir pagi. Berakhirnya waktu zikir pagi tersebut ketika terbit matahari. Ini waktu yang afdal untuk zikir pagi. Kita laksanakan setelah zikir sholat subuh, kita katakan, sampai terbit matahari. Nah, jika dia tidak sanggup untuk membaca zikir pagi setelah sholat subuh langsung, atau setelah zikir sholat subuh langsung, maka tidak mengapa dia baca di waktu duha. Maka tidak mengapa dia baca di waktu duha. Sedangkan zikir petang, itu waktunya dimulai setelah asar. Tepatnya setelah kita zikir sholat asar. Setelah kita zikir sholat asar, kita lanjutkan dengan zikir petang, ya. Dan berakhirnya zikir petang tersebut ketika tenggelam matahari. Jika kita tidak sanggup untuk zikir petang setelah asar langsung atau setelah zikir sholat asar, ya, secara langsung, maka tidak mengapa kita baca zikir petang tersebut setelah maghrib, atau kalau setelah maghrib tidak bisa, tidak mengapa kita baca setelah isya atau sebelum kita tidur, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, waktu-waktu yang disebutkan tadi itu waktu yang afdal. Zikir pagi afdalnya utamanya dibaca setelah zikir salat subuh sampai terbit matahari. Sedangkan zikir petang itu afdalnya utamanya lebih bagusnya dibaca setelah zikir salat asar sampai tenggelam matahari. Nah, ini 3 hal yang disampaikan. Kita sudah masuk kepada yang ke-12, ya, dari amalan ringan yang mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Semoga kita nanti malam bisa tahajud dan witir. Semoga juga besok kita bisa salat duha. Dan jangan lupakan untuk hari ini untuk membaca subhanallah wa bihamdi, ya, sebanyak 100 kali. Mudah-mudahan dengan itu semua tidak lain mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kembalikan kepada Ummu Fitri sebagai MC atau host untuk membimbing kita dalam masalah tanya jawab. Fayatafaddal mashkuran. Silakan Ummu Fitri. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Ustadz. Jazakallah khairan untuk ilmunya. Kita akan mulai untuk sesi tanya jawab, ya Ustadz, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita mengucapkan zikir pagi petangnya tidak komplit sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW? Jadi hanya ayat kursi, 3 qul, sama ada beberapa. Jadi nggak komplit semuanya Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Utamanya komplit, sempurna, kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita kembalikan kepada firman Allah Jalla wa Ala surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Dan kembalikan kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada satu pepatah yang bagus di sini, dan ini menjadi kaidah, ya, dalam kaidah Islam. Ma la yudraka kulluh la yudraka kulluh.
sesuatu yang kita tidak bisa untuk mengerjakan seluruhnya, sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan seluruhnya, bukan berarti ditinggal seluruhnya. Jadi kebetulan kita lupa nih Ustadz, bawa buku zikir pagi dan petang. Tumben banget kita lupa ini Ustadz. Kebetulan yang hafal itu cuma sebatas ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sama doa yang sifatnya yang saya sering baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Cuma juga yang hafal juga cuma sebatas Sayyidul Istighfar, itu hafal banget, ya seperti itu. Sedangkan yang lainnya Ustadz yang panjang-panjang itu saya nggak hafal. Gimana Ustadz? Tetap baca zikir pagi dan petangnya? Tetap baca. Insya Allah mudah-mudahan kita tetap mendapatkan keistimewaan dan keutamaannya seperti itu. Tidak mengapa, meskipun tentu segala sesuatu kan kita ingin sempurna. Tapi kadang ada saja hal-hal yang membuat kita tersebut tidak sempurna dalam masalah beramal. Allah Maha tahu tentang keadaan dan kondisi kita. Allah tetap menilai apapun yang kita lakukan. Kembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah tersebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti itu. Nah, yang kedua, Bu Fitri. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan kedua ada Ukhti Santi yang akan bertanya langsung Ustadz. Silakan Ibu Santi. Tafadhol, Ummu Santi. Tafadholi. Di-unmute silakan ya. Tafadholi. Nah, kalau tafadhol laki-laki, kalau perempuan tafadholi. Kalau laki-laki jazakallah khairan, kalau perempuan jazakillahu khairan. Nah. Jazakillah khairan. Ya. Kalau ibu ngomong sama saya, jazakallah khairan. Tapi kalau saya yang ngomong sama ibu, jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Nah, Ustaz. Silakan Santi. Itu Ibu Santi, silakan. Dari Bandung ini. Masya Allah. Udah Ana unmute sini, tapi belum ada suaranya. Ummu Santi. Apa Fitri bacain dulu pertanyaan yang lain, Ustaz? Silakan, Bu Fitri. Assalamualaikum Ustadz, semoga udah ada. Ya udah Ummu Santi silahkan. Ya Ustadz, maaf ini pertanyaannya mungkin agak bodoh gitu, tapi saya memang penasaran Ustadz, apa kelebihannya zikir subhanallah wa bihamdi itu dibanding dengan takbir dan tahmid? Iya. Takbir dan tahmid itu selalu disandingkan dengan tasbih. Ya, ucapan yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang masalah tahmid. Kita membaca alhamdulillah, subhanallah. Itu pun juga ada ampunan dosa-dosa di situ. Subhanallah, dengan membaca kita 100 kali. Banyak sekali fadilah dan keutamaan berkaitan tentang masalah tahmid dan tasbih. Ya, pada kesempatan yang lalu, Ibu, ini sedikit tambahan, nanti kita akan sampaikan juga tentang tahmid dan juga takbir ini. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang zikir setelah salat wajib, yaitu membaca tasbih, tahmid, dan takbir, serta tahlil. Salah satu keistimewaannya, termasuk tahmid dan takbir ada di situ, dengan kita membaca 10 kali tasbih, tahmidnya juga 10 kali, takbirnya 10 kali, maka subhanallah, ini perkara ringan. Tapi kata Rasulullah SAW, jaminannya surga. Dakhalal jannah. Sama. Nah, kebetulan yang kita bahas hari ini adalah subhanallah wa bihamdi. Karena ini bagian daripada zikir pagi dan petang. Kita sampaikan ini. Ya. Tapi tahmid punya keistimewaan yang hampir mirip dengan tasbih. Begitupun juga takbir seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kalau untuk tasbih tadi kan, luar biasa Rasulullah menjelaskan. Ada pengantar surga. Yang kedua, bekal yang paling bagus untuk kita nanti di akhirat kelak ketika berada di padang mahsyar. Yang ketiga, dengan kita membaca tasbih secara umum, subhanallah, atau boleh ditambah subhanallah wa bihamdi 100 kali, berarti 100.000 kebaikan kita dapatkan, 1000 kebaikan kita dapatkan, kemudian 1000 dosa terhapuskan. Kemudian kita membaca ya subhanallah wa bihamdi, maka 100 kali dosa-dosa kecil kita meskipun sebanyak buih-buih yang ada di lautan dihapuskan oleh Allahu Jalla Jalal. Seperti itu. Nanti insya Allah Bu Santi lain kesempatan kita akan lebih
kupas lagi ini tentang tahmid dan takbir. Masih, insya Allah on the way ini, insya Allah masih. Ya, seperti itu. Nah, jazakallah Ustadz ya. Wa iyaki, barakallahu fiki. Nah. Nah, Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di beberapa buku terdapat doa zikir pagi petang yang isinya berbeda-beda. Beberapa dianggap doif. Bagaimana menyingkapinya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Buku yang terbaik berkaitan dengan zikir pagi dan petang untuk sekarang ini selain Azkar Al-Imam An-Nawawi itu ada yang paling mudah, yang itu saku ya, untuk bisa dibawa kemana-mana itu karya Syekh Said Al-Qahtani. Ya, beliau dengan juhud yang sangat luar biasa, dengan kesungguhan yang sangat luar biasa, kita katakan itu mampu untuk menyusun buku zikir pagi dan petang tersebut. Kemudian diikuti oleh ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia ini. Nah, memang namanya manusia pastinya ada kelemahan dan juga ada kekhilafan. Kita katakan seperti itu. Memang ada hal-hal yang dhaif. Cuma dhaifnya itu diperdebatkan. Sebagian ulama itu ada yang menghasankan kadang, ada juga yang mendhaifkan. Nah, terlepas nanti dalam fauzi ilmu hadis itu kekuatan kita untuk memilih nanti seperti itu. Nah, itu mungkin nanti ditanyakan kepada Ustadz. Kalau Ustadz kira-kira gimana Ustadz tentang masalah ini? Saya sih lebih condong kepada permasalahan ini karena ini memang masalah yang diperdebatkan. Banyak hal ya kita katakan di dalam amal ibadah itu yang para ulama berdebat dalam status hadisnya tadi. Seperti yang saya contohkan tadi, sholat duha di waktu syuruk itu. Yang pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji 1 kali dan ibadah umrah 1 kali. Syekh Nasiruddin Albani menganggap itu hadis dari Anas bin Malik dan juga hadis Abu Umamah, karena banyak pendukungnya kata beliau, banyak penguatnya, maka hadis tersebut derajatnya hasan. Artinya kita boleh punya keyakinan kalau kita salat subuh berjamaah di masjid, kemudian nanti salat duha 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala seperti ibadah haji 1 kali dan ibadah umrah 1 kali. Itu menurut Syekh Nasiruddin Albani. Beda dengan syekh yang lainnya. Beda dengan ulama yang lainnya. Kebanyakan ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga ada Syekh Sulaiman Al-Rahaili dan lain sebagainya itu menghukumi itu hadis dhaif. Menghukumi itu hadis dhaif. Makanya kita perlu ta'amuk lagi, memperdalam lagi. Jangan sampai sebab ini ada satu hal yang mengakibatkan kita bermasalah nanti. Ya, bisa jadi di antara ustadz yang ini mengatakan hadisnya dhaif, ustadz yang satu mengatakan ini hadisnya hasan. Karena memang jalurnya sama juga. Dia mengambil pendapat ulama ini, yang satu mengambil pendapat ulama yang satu. Tinggal prinsipnya kita satu saja. Yang penting kalau kita menganggap ini dhaif, berarti kita nggak amalkan. Tidak mengapa ya demikian. Tapi jangan sampai kita tersebut menghinakan orang ketika mengamalkan itu. Karena memang ini dalam masalah perdebatan di kalangan para ulama. Seperti itu. Sedikit juga tambahan, seperti kasus tentang pembacaan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu kita katakan sepakat ulama tentang fadilah dan keistimewaannya. Seperti itu. Termasuk itu yang akan memberikan cahaya sampai nanti cahaya tersebut panjangnya ke Baitullah, ya, ke Ka'bah, kita katakan seperti itu. Yang menjadi perdebatan ulama itu apakah boleh mengkhususkan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat? Nah, itu sebagian ulama seperti Syekh Nasiruddin Albani mengatakan itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu hadisnya itu derajatnya itu hasan, bisa diamalkan. Berarti kita boleh untuk merutinkan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Sebagian ulama yang lain seperti muridnya Syekh Nasiruddin Albani sendiri, Abu Ishaq Al-Huwaini mengatakan enggak. Kalau fadilah keutamaan membaca surah Al-Kahfi, ya itu benar. Boleh kapan waktu pun kita baca, mau malam Jumat, mau malam Sabtu, mau malam Ahad, terserah. Mau hari Sabtu, mau hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, silahkan dapat fadilah, ya, dapat keutamaan. Adapun pengkhususan malam Jumat dan hari Jumat tidak ada yang demikian. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, kenapa mereka mengatakan itu tidak boleh? Karena itu hadisnya mauquf. Mauquf itu artinya terhenti sampai pada sahabat Nabi. Yang biasa melakukan itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abdullah ibn Umar. Sedangkan sahabat-sahabat yang lainnya tidak didapatkan mengkhususkan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat. Nah, ini perdebatan.
Artinya, Ustadz gimana Ustadz? Kalau saya sih begini. Kalau Ustadz yang lain, oh enggak, saya tetap merutinkan itu. It's okay, enggak ada masalah yang demikian. Nah, itu sikap kita yang paling bijak seperti itu. Cuma kan Ustadz, kita harus adil menyebutkan, oh ini ada perdebatan, oh ini ada khilaf. Tinggal nanti si Ustadz yang ceramah ini yang ibu tanya, dia arahnya kemana nih? Jangan sampai ada perasaan si Ustadz itu lebih menonjolkan pendapat dia saja, yang kemudian menghardik atau mendiskreditkan pendapat orang lain. Itu tidak boleh. Dia boleh nggak mengamalkan, tapi tetap ihtiram, penghormatan kepada yang berbeda tadi seperti itu. Nah, itu sering terjadi ya, Mu Fitri ya, atau Ibu Fitri, atau ibu-ibu yang lain sering terjadi. Nah, itu mungkin ada pembahasan khusus nanti kita tentang masalah itu. Nah, yang sekarang yang dipegang bukunya apa? Mau buku Ustadz si Fulan, atau Ustadz si Alan, atau Syekh ini, Syekh itu, silahkan. Insya Allah semuanya itu sesuai dengan alur dari hadis-hadis yang ada seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, Afwan, Fitri mau tanya, kalau menurut pendapat Ustadz, zikir yang Allahumma inni asbahtu ushiduka, itu menurut Ustadz termasuk dalam ini? Kalau di buku Sayyid Al-Qahtani, beliau menghasankan itu hadis. Sebagian ulama mendoibkan itu hadis. Di buku Ustadz kita yang di Indonesia, ya, yang satu mendoibkan itu karena mengambil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Nasir bin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Saya pribadi, Ibu, tidak membaca itu. Saya pribadi tidak membaca itu. Wallahu a'lam. Nah, paham ya maksud saya ya? Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan jamaah yang lain selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan ingin bertanya, baru saja sebelum kajian ini saya mendengarkan kajian lain tentang sholat duha. Disampaikan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa tidak pernah melihat Rasulullah sholat duha kecuali pulang setelah safar, dan sholat yang sifatnya sunnah sesekali Rasulullah tinggalkan karena tidak ingin umatnya jadi mewajibkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Artinya begini, kita katakan tentang kondisi dan keadaan Nabi. Dilihat oleh Ibunda Aisyah, kalau misalnya mengerjakan itu seperti nggak pernah meninggalkan. Tapi kalau misalnya beliau meninggalkan, seakan-akan nggak pernah mengerjakan itu salat. Nah, timbul pendapat, berarti kita mengerjakan salat duha itu jarang-jarang. Tapi ini terbantahkan oleh pendapat mayoritas ulama. Ada 4 pendapat tentang masalah itu. Yang pertama meyakini bahwasannya boleh nggak kita merutinkan ataukah tidak. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh merutinkan. Harus jarang-jarang. Pendapat yang kedua mengatakan boleh untuk merutinkan. Tidak mengapa yang seperti itu. Kenapa? Ya, memang Rasulullah SAW, benar hadisnya sahih tadi yang dikatakan oleh Bunda Aisyah. Cuma ungkapan, kalau cuma habis safar saja, itu mungkin momen itu saja. Tapi ada hadis yang lain yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan salat duha tidak hanya sekedar pulang dari safar. Bahkan kita tahu dalam hadis Ummu Hani, Rasulullah ketika penaklukan kota suci Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau mampir ke rumah sepupu beliau yang bernama Ummu Hani. Ummu Hani ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, anak daripada putri daripada Abu Thalib. Nah, beliau mandi di situ, habis mandi, kebetulan waktu duha, beliau salat duha 8 rakaat. Yang kedua, ya, kenapa ulama itu membolehkan atau mayoritas ulama membolehkan untuk mendawamkan, merutinkan? Karena ada 3 orang sahabat yang merutinkan itu, dan itu hasil dari nasihatnya Nabi atau wasiatnya Nabi. Yang pertama tadi siapa? Abu Hurairah. Yang kedua adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Yang ketiga adalah Abu Darda. Bukankah mereka berkata bertiga itu? Kami dapat wasiat 3 nih. Subhanallah. Dan kebetulan nggak lagi ngumpul tuh. Beda-beda keadaannya. Abu Dzar ketemu Rasulullah SAW memberikan nasihat. Cobalah sebelum tidur itu tahajud dan witir. Kemudian cobalah ya setiap 3 hari itu, setiap bulan itu 3 hari puasa, Ayyamul Bid itu. Kemudian salat duha 2 rakaat. Ketemu dengan Abu Dzar kemudian ketemu dengan Abu Hurairah. Juga begitu Nabi SAW berbicara. Tadi pertama dengan Abu Darda,
kemudian ketemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari, ketemu lagi dengan Abu Hurairah, sama seperti itu. Kalau itu tidak boleh dirutinkan, maka kita katakan ini suatu hal yang sangat menyelisih dari apa wasiatnya Nabi SAW tadi. Bahkan dianjurkan tadi. Adapun perbuatan Nabi, memang kita tidak menganggap itu sebagai kewajiban. Tidak ada yang menganggap sholat duha itu wajib. Seperti itu. Sama hal dengan sholat tahajud. Kondisi sahabat waktu itu berjamaah sholat. Rasulullah khawatir. Kok hari keempat nggak keluar? Kata Rasulullah, aku khawatir, takut nih. Kalau antum mengira ini tahajud, itu wajib. Kan seperti itu. Akhirnya sahabat itu berpencar. Ada yang sendiri-sendiri mengerjakan, ada yang berkelompok. Nah, Umar bin Khattab melihat itu nggak asyik banget nih. Di zaman Umar bin Khattab, dikembalikanlah sholat sebagaimana awal mula sholat di 3 hari yang pertama. Sholat tarawih tersebut, tahajud tersebut. Bikin berjamaah lagi di masjid dengan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Kan seperti itu. Karena kondisinya itu mungkin sahabat itu luar biasa kan pada waktu itu mengira, oh, jangan-jangan wajib. Kan seperti itu. Tapi kalau kita kan insya Allah yakinlah. Yang wajib itu tetaplah yang namanya apa kita katakan sholat yang 5 waktu. Sedangkan yang selainnya itu hukumnya cuma sebatas sunnah. Pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak kita rutinkan duha atau tahajud? Boleh. Tidak mengapa. Tadi 3 orang sahabat tadi merutinkan itu. Tahajud dan witir tanpa ada keyakinan bahwasannya itu adalah kewajiban. Dan ini yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Emang sayang kita tersebut kalau nggak salat duha. Enggak deh, kemarin sudah salat duha, sekarang enggak. Karena emang seperti itu sayang. Ya, itu 3 orang sahabat itu selalu mengerjakan. Kata 3 orang sahabat itu, sejak Rasulullah berwasiat seperti itu, 3 amalan itu nggak pernah aku tinggalkan. Artinya menunjukkan apa? Mereka mendawamkan, merutinkan. Dan merutinkan itu tidak mengapa. Dan kita sekali lagi pasti meyakini itu sunnah kok, bukan wajib. Seperti itu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar waktu sholat duha yang terbaik adalah sekitar jam 10 siang. Nah, bagaimana mengenai pahalanya Ustadz? Apakah mengerjakan pada waktu jam 10 siang itu lebih baik pahalanya dibanding jam-jam yang lainnya? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Rasulullah mengatakan bahwasannya salatul awwabin, salat duha tersebut ketika teriknya sinar matahari pada saat anak unta itu berlindung di tubuh induknya. Itu waktu yang afdal, waktu yang utama. Tentunya kalau kita bisa mengerjakan di waktu yang afdal lebih bagus. Tapi kan kadang kondisi jam 9, jam 8 mungkin sibuk-sibuknya orang kerja, itu membuat kita nggak sanggup. Ya kalau kita sekarang di rumah bisa seperti itu, alhamdulillah. Kadang kita mencoba untuk mengulur-ngulur jam 9, jam 10, tahu-tahu ada kerjaan yang ujung-ujungnya meninggalkan. Tentulah kalau bicara tentang yang afdaliyah di jam-jam itu ada tambahan pahala tentunya. Sama dengan tahajud. Yang afdal kan sepertiga malam terakhir. Kalau kita bisa mengerjakan itu, ada tambahan keistimewaan dan keutamaan. Tapi tidak semua orang yang sanggup seperti itu. Yang penting pahala duhanya kita dapatkan. Kalau kita syukur-syukur bisa mendapatkan jam 9, jam 10, di waktu lagi matahari sedang memancarkan cahayanya itu, mulai agak panasan itu, ya keadaan, maka kita kerjakan salat duha, tentu di situ ada tambahan pahala, tambahan keutamaan seperti itu. Sesuailah dengan kemampuan kita. Kemudian di tambahan ilmu saja, Ustaz, saya sudah mengerjakan salat duha tadi jam 8 misalnya. Subhanallah, sampai jam 10 ini saya nggak ada kerjaan juga. Boleh nggak saya tambah lagi salat duha? Boleh, nggak ada masalah. Ada jeda waktu seperti itu, tidak menjadi masalah seperti itu. Sama halnya kita habis ba'da Isya tahajud 2 rakaat 1 witir. Qadar Allah takdirnya jam 3 kita bangun, nggak bisa tidur lagi. Boleh nggak kita menambah jumlah rakaat, Ustaz? Boleh, tidak mengapa demikian, tapi tidak boleh witir lagi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrana fil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, jadi sesuailah kemampuan kita. Tentu kalau Rasulullah bilang utama, berarti ada apa? Ada keistimewaannya, ada tambahan pahalanya di situ. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, seperti misalnya nih, bulan suci itu kan ada 4. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 36. Dan dikuatkan di dalam hadis Abi Bakar
hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, Dzulhijjah, bulan yang ke-12, Muharram, bulan yang pertama, kemudian bulan Rajab, bulan yang terpisah dari 3 bulan tadi itu, bulan yang ke-7. Beda kalau kita beramal di luar daripada 4 bulan ini. Kalau kita beramalnya, kita salat duha nih rajin. Di bulan apa kemarin, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kita salat duha. Ada pahalanya. Tapi kalau kita beramal salat duha tersebut di bulan suci ini, bulan Rajab misalnya, berlipat ganda lagi pahalanya seperti itu. Di bulan Ramadan, kalau Ramadan bukan bulan suci, tapi namanya bulan yang penuh dengan keberkahan. Amal soleh kita juga dilipat gandakan. Nah, beda lagi nanti. Dari hari-hari yang paling baik untuk siangnya ya, untuk siangnya itu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kita terbiasa sholat duha, termasuk di bulan suci. Tapi ketika di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah kita sholat duha, berlipat lagi ganda pahalanya. Seperti itu. Nah, itu adalah apa? Tambahan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tambahan nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Sama dengan duha tadi. Duha memang dimulai 10 menit setelah terbit matahari. Pahalanya ada. Tapi kalau ibu mengerjakan di waktu yang afdal, jam 9, jam 10, ketika matahari sudah memancarkan terik sinar panasnya itu, ketika anak onta bersembunyi di tubuh ya, induknya, itu lebih besar pahalanya. Ada tambahan hasanatnya di situ. Wallahu a'lam. Seperti itu kira-kira Ibu Fitri. Nah, Ustaz, alhamdulillah yang tadi pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah, kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallah fiq Ustaz untuk waktu dan ilmunya yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami bisa mengamalkan ilmunya ya Ustaz. Doakan kami untuk istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Tafadhol Ustaz untuk ditutup dengan doa kafaratul majlis. Baik, sedikit nasihat. Ini kan bulan suci, bulan Rajab. Cobalah kita beramal sebagaimana datangnya Ramadan. Ramadan sebentar lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepadanya hingga kita tersebut bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Nah, kita kan semangat betul di bulan Ramadan. Memang kesemangatan kita itu ada pendukungnya, karena syaitan ya itu dibelenggu oleh Allah Jalla Jalaluhu, hingga susah dan sulit untuk menggoda kita. Situlah yang membuat kita semangat betul untuk beribadah dan beramal di bulan Ramadan. Tapi tidak didapatkan di bulan yang lain, hatta bulan suci ini. Cuma kan kita tahu nih keutamaan bulan suci. Cobalah amalan-amalan yang sudah kita sampaikan tadi itu, ada sudah sekitar 12 ya. Semangatlah itu untuk mengerjakan amalan ringan. Terutama di bulan suci ini, bulan Rajab ini. Wallahu a'lam, tahun depan kita ketemu lagi nggak dengan bulan suci ini? Itu yang pertama. Ini tambahan pahala nih, tabungan pahala luar biasa. Lipat ganda pahalanya nih di bulan suci. Bulan Rajab. Kemudian yang kedua, ini sebagai warming up kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Sa'ban nanti kita warming up juga, tapi ya puncaknya nanti di bulan Ramadan ya. Kita puasa Senin Kamis, kita latih 3 hari setiap bulan ya. Untuk apa? Supaya tidak terkaget-kaget nanti untuk menghadapi Ramadan ya. Jadikanlah ini sebagai warming up, pemanasan buat kita untuk bertemu dengan Sya'ban dan juga bertemu dengan Ramadan seperti itu. Nah, sekaligus juga doa minta kepada Allah Jalla wa'ala. Karena doa juga kita katakan mudah-mudahan ini sebagai bulan yang suci, doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena kalau kita melakukan amal soleh, apalagi dengan bertawasul dengan amal soleh, ya Allah, jika sekiranya aku ikhlas mengerjakan ini salat duha, ya Allah, jika sekiranya aku ikhlas mengerjakan ini tahajud, ya Allah, jika aku ikhlas mengerjakan ini zikir dan pagi dan petang, ya Allah, kabulkanlah doaku yang satu ini, ya Allah. Hilangkan ini wabah dari negeri yang aku cintai ini, ya Allah. Allahumma alfa'anna al-bala wal waba ajilan khairu ajil. Ya Allah, angkatlah segera ini wabah. Hilangkan ini bala, ya Allah. Ya, cepat, ya Allah. Jangan ditunda-tunda lagi. Nah, itu hal-hal sebagai tambahan saja. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala selalu memberikan petunjuknya dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu semangat untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, semangat untuk melaksanakan amal soleh, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh kita,
dan semoga ini sebagai timbangan hasanat kita, dan semoga sebab ini juga Allah Jalla Jalaluh menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua sehingga kita dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Wallahu a'lam. Doa saya semoga ibu-ibu selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala, selalu sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam rizki dan nikmat, dan terhindar dari musibah, dari malapetaka, dari bencana, dari kesusahan, dari kesulitan, dan berbagai macam hal yang negatif. Ya, kita semoga Allah Jalla wa ala ya selalu menjadikan diri kita ini mudah untuk melaksanakan amal saleh. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, izin pamit Bu Fitri, Bu Santi, ibu-ibu semua, jazakumullah khairan. Barakallahu fikunna. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakunna. Jazakallahu khairan Fitri. Barakallahu Wa fikunna. barakallahu fik. Jazakillah khair Mbak Pit. Pamit ya. Sama-sama. Iya. Manfaat doain Jazak- bisa diinin ya, dipraktekin. Amin. Nah, itu yang Insyaallah. paling penting. Oke semua pamit ya. Assalamualaikum. Ya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Uhti. Insyaallah ketemu Jazakallah lagi. khair Mbak Pipit. Barakallahu Iya. fiik. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Makasih Mbak, izin live ya. Iya. Dita kemana nih? Teman semua, aku sambil kerja nih. Iya. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah ketemu bulan depan ya, Pit. Iya, insya Allah. Bulan depan insya Allah. Sama Jazakallah khair. Ya. Pipit juga mau live nih, mau izin live. Ya, semuanya insya Allah bulan depan kita ketemu ya. Assalamualaikum.